Ini anak usia 14 tahun, 10 tahun lebih cepat. Tahu-tahu udah punya ABG. Tahu-tahu punya ABG. Dengan hormonnya, dengan gejolaknya, Iya. dengan bagasi masa lalunya. Betul. Saya harus bilang orang tua sambung karena biar bagaimanapun veteran masih tetap memiliki ayah dan ibu kandungnya. Betul. Jadi saya ini menjadi orang tua sambung yang ternyata nggak gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers setia Orami Buka-Bukaan. Hari ini saya lagi main berkunjung ke rumah seorang figur publik yang luar biasa banget. Saya pengen banget mendengar cerita dia. Bagaimana bisa sampai pada titik ini, perjuangannya, proses apa saja yang dia lakukan. Kira-kira pada tahu nggak sih saya ada di mana? Yuk ikut saya. Tara, siapa lagi kalau bukan rumah Kak Ruben Onsu. Ini lihat nih keluarganya nih, komplit lengkap. Nah, lucu-lucu ya. Tuh, ya ampun, lucu nggak sih? Anak-anaknya Kak Ruben sama Kak Wenda. Terus kita sini ikut. Lihat deh, wow, pialanya banyak banget. Nggak heran sih, ya moms and dad viewer Orami sampai pada titik ini proses perjuangannya, makanya nggak heran tuh piala-pialanya semua ada di mana-mana. Nah kalau ini yang tadi ya selain piala-piala tentunya ada dong tentang keluarga pastinya, karena yang terpenting pada akhirnya adalah keluarga dan anak-anak. Anak 3. Ada Bertrand, Thalia, dan Tania, so cute waktu masih kecil. Ada istri, ada hasil karya anak-anak. Wow, ini luar biasa banget. Dipajang di antara piala-piala yang juga adalah penghargaan untuk pencapaian diri tentunya. Di sana pun ada, lihat dong, buah hasil karya puluhan tahun. Ya, ini juga ada tentunya. Luar biasa banget ya. Kadang-kadang memang perjuangan selalu akan membuahkan hasil yang baik. Tapi pengen tahu banget nih gimana sih prosesnya, perjuangan apa saja yang sudah dilakukan. Kita cari yuk Kak Ruben ada di mana. Kak Ruben. Hey, ya ampun, selamat pagi. Waduh. Makasih loh pagi-pagi diizinkan main ke rumahnya. Aduh, aku loh yang terima kasih ini. Semoga tidak mengganggu. Enggak dong, sama sekali nggak mengganggu. Alhamdulillah. Tadi aku bilang tuh pada saat opening, aku bilang aku lagi berkunjung ke rumah seorang public figure yang aku jujur kagum banget. Aduh, amin. Mengetahui, maksudnya orang luar nih ya, ngeliatin perjuangannya, kerja kerasnya bisa sampai titik ini. Dan aku tuh selalu amazed dengan orang-orang yang karena itu pasti butuh daya psikologis yang luar biasa tuh untuk komit, untuk bisa konsisten, untuk bisa persisten sampai pada titik Kak Ruben ini. Terus tadi ngeliatin tuh piala-piala, itu kan buah manis banget ya. Belum lagi di antara piala ada hasil karya anak-anak, ada 3 di situ tuh. Betul. Itu ada foto anak-anak. Aduh, what a beautiful life. Amin. Amin ya. Kak Ruben sendiri tapi lagi sibuk banget nih. Ntar abis ini ada acara lagi. Biasa, abis ini ada sedikit satu konten buat Instagram, terus habis itu pergi live. Waduh. Siang biasa talk show brownies, ya udah gitu aja kegiatannya. Kagum banget gitu. Dengan energinya loh. Amin. Viewers Orami. Tapi kalau boleh tahu perjuangan itu dari awal atau pengen tahu boleh ya? Boleh. Ya. Jadi pertama kali masuk nih ke dunia entertainment tuh apa sih Kak Ruben? Nah ini aku berarti manggilnya apa namanya? Manggil nama aja Lisa. Oke. Jadi gini, aku mengawali karir itu dari tahun 93. Wow. Jadi dari tahun 93. Aku masih SMA. Dari tahun 93 aku udah berkarir dan pada saat itu ya nggak semulus dan pada saat itu memang TV nggak banyak kan. Bener. Dan terseleksi lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya aku tuh dari dulu selalu sangat amat suka proses by proses. Yes. Saya sangat amat tidak suka dengan sesuatu yang instan. Ya, kenapa? Karena buat saya yang instan itu cepat habis. Tapi konsep itu dapat dari mana Kak? Kan nggak semua orang, semua juga secara psikologis ya. Kalau secara psikologis tuh kita makhluk yang mencari kenyamanan.
keenakan gitu kan, dan itu pengennya instan. Tapi kok Kak Ruben bisa sampai punya mental seperti itu? Trigger awalnya ya. Oke, awalnya itu karena saya itu salah satu anak yang tidak diperhatikan dari sisi perhatian keluarga, dan terus ya karena mungkin kan kami dari keluarga juga ada sistem hitung-hitungan hoki dan enggak hoki ya. Oh gitu. Iya, dan saya termasuk anak yang bilang enggak hoki. Ciong-ciong atau apa itu? Iya gitu katanya. Jadi ya buat saya ya masa kecil itu yang saya bisa terima gitu. Tapi pada saat itu belum mengerti kesedihan karena ya ketika kakak dan adik saya semua pada lahirannya, saya baru tahu mereka lahirannya di dokter, saya di bidan, saya juga baru tahu, dan ternyata itu bidannya juga ngutang, itu saya baru tahu. Terus ya pokoknya papa saya selalu nggak punya duit ketika pas tanggal saya. Jadi saya baru tiup lilin itu di usia 7 tahun. Wow. Ada yang umur 2 tahun itu cuma nebeng kue temen. Mama saya Kebetulan cuma ulang bawa tahunnya kue. bareng. Nggak bareng. Jadi kepengen ada foto kue. Jadi mama saya cuma beli kue, beli lilinnya doang. Gitu. Oh. Jadi umur 7 tahun saya baru pertama kali tiup lilin. Jadi makanya sampai usia 25 tahun saya kalau denger lagu ulang tahun nangis. Ya ampun, luka batin kalau psikologi itu Iya, bilangnya iya. inner child wound tuh, luka Iya. anak kecil di Betul, dalam itu betul. sampai 25 tahun. 25 tahun denger lagu Happy Birthday mau yang rame, segombrang-gombreng, nangis. Ngelihat kemeriahan nangis. Ya. Jadi apalagi yang lagu Happy Birthday-nya dibikin slow. Itu lebih mendayu-dayu gue nangisnya. Aduh, ngebayangin aja tuh gimana gitu. Berlawanan dengan diri pada saat itu, dan akhirnya pertanyaannya adalah kenapa bisa akhirnya mengambil sikap seperti itu Yes. untuk menikmati by proses itu tadi pertanyaannya. Ya karena saya sama orang tua saya untuk mendapatkan sesuatu dari dulu tidak gampang. Oh. Jadi ya kalau lo mau ya lo belajar dulu. Kalau lo mau ya lo tidur siang dulu. Gitu. Misalnya saya mau beli sesuatu nih, pengen beli jajanan, even itu gorengan. Iya kan? Tapi kan kalau anak kecil itu kan pencapaian ya, ketika apa yang dia minta dia dapatkan itu pencapaian gitu. Jadi tidur siang dulu, baru ntar bangun tidur, mandi, habis mandi baru beli itu. Tapi itu berlaku juga untuk kakak dan adik? Nah itu saya nggak bisa kasih ke anak-anak saya yang sekarang. Karena saya mengakui bagaimana era kita waktu dulu dan yang sekarang berbeda. Jadi saya untuk ketiga anak saya khususnya itu punya treatment masing-masing. Oh iya betul, karena Gitu. memang tiap anak kan punya karakternya masing-masing ya. Betul, Terutama- pendekatannya juga pasti beda. Betul. Nah terutama memang kalau dibilang khusus, semuanya punya cara yang khusus. Baik khususnya Bertrand ya, karena Bertrand kan masuk ke keluarga kami di usia 14 tahun. Jadi di mana bibit-bibit bobotnya sudah terbentuk. Ya, ada pola-pola duluan. Ada nih. pola-pola duluan, dan saya masih tetap kalah karena usianya di saya baru awal-awal dulu kan masih 2 bulan, 3 bulan, setahun. Sampai sekarang ini udah 4 tahun apa 5 tahun ya. Jadi masih terus belajar. Karena perubahan-perubahan dari ya tiba-tiba saya kan sama Sarwenda punya anak Thalia doang kan pada saat itu yang usianya masih 4 tahun. Tiba-tiba dapet dan dikirim sama Tuhan ini anak usia 14 tahun. 10 tahun lebih cepat. Tahu-tahu udah punya ABG. Tahu-tahu punya ABG. Dengan hormonnya, dengan Yes. gejolaknya, Iya. dengan bagasi masa lalunya. Betul. Jadi, nah saya beruntung banget ya punya istri yang memang sepakat mengenai parenting. Karena Enak diskusinya gitu ya. iya enak diskusinya. Jadi kalau berantem sama Sarwenda tuh kita nggak lebih tentang itu, tentang anak biasanya. Enggak nih gini. Tapi ya benar juga sih gitu. Jadi tapi nggak terlalu berlarut-larut sebenarnya. Makanya untuk Onyo juga khusus. Cuman kan banyak kayak netizen, wah ini diperlakukan ini. Awal saya masih dengar, tapi lama-lama lu nggak ngerti deh bagaimana Urusan menjadi dalam. orang tua itu nggak gampang. Apalagi setelah saya menjadi orang tua sambung ya, saya harus bilang orang tua sambung karena biar bagaimanapun Bertrand masih tetap memiliki ayah dan ibu kandungnya. Betul.
Jadi saya ini menjadi orang tua sambung yang ternyata nggak gampang. Jadi kita harus kasih apresiasi di mana kalau ada teman-teman saya atau saya baca artikel di mana yang mereka juga punya cerita yang sama atau mungkin pokoknya kisah tentang orang tua sambung itu ternyata itu nggak gampang. Tapi akan terasa gampang dan mudah ketika kita bekerja sama dengan pasangan. Ya betul. Gitu menurutku. Ya. Jadi awal-awal saya sama Sarwenda tuh cukup goyang kan ketika bicara. Kaget juga kali dua-duanya, adaptasinya kan lumayan besar juga itu. Iya. Karena enggak, sebenarnya saya mau Sarwenda itu paling gampang untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi yang paling sulit ini kan kadang-kadang netizen itu ikut andil dalam berkomunikasi, berinteraksi untuk membesarkan kan. Iya. Atau mungkin netizen mah benar deh. Iya, mereka ikut berkomentar tentang perhatian dan kasih sayang gitu. Nah itu kadang-kadang kalau gue kegesek ke sini nih, gue nggak kelar-kelar nih ujiannya gitu. Jadi maksud gue gini, get out lo sampah, bye. Gitu. Jadi itu yang saya selalu bilang, toxic, bye. Toxic. Awalnya saya tidak bisa menyingkirkan itu karena Dimasukin suka. hati gitu ya? Iya suka. Dimasukin hati terus dipikirin, apa iya? Apa gue yang salah apa dia bener? Iya gitu. Jadi dan terus buat saya gini, jika itu sesuatu berlebihan juga yang saya perhatikan ke kokonya, bagaimana adik-adiknya, iya kan? Jadi enggak, dari usia mereka sekarang semuanya harus sama, gitu. Jadi aku terus belajar. Makanya kalau bicara tentang perjalanan aku dari zaman dulu, ya segala sesuatu aku by proses. Sampai aku ada di titik ini, aku tidak pernah yang namanya berdoa ingin terkenal. Jadi saya selalu sama Tuhan tuh kalau berdoa, saya kepengen sibuk, saya kepengen punya uang terus, saya tidak mau menyusahkan banyak orang, saya ingin menjadi sinar terang dimanapun saya berada. Nah itu proses dimana di luar itu saya benar-benar kelaparan, gak punya duit, harus jualin baju bekas, ya untuk nyambung ongkos.